Cek. Oke. Udah mau mulai. Oke. Udah ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bi ni'matillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Oke, teman-teman sekalian, ya teman hijrah Yung Ngaji Malang, gimana kabarnya? Ya, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dijadikan umurnya berkah, ya sisa-sisa umurnya ini hingga dipanggil Allah Subhanahu wa taala menjadi umur yang terbaik, menjadi umur yang paling banyak timbangan amal kebaikannya kayak gitu. Semoga teman-teman yang istiqomah mencari ridho Allah dengan hadir di majelis-majelis baik yang offline maupun online, semoga teman-teman ya senantiasa mendapatkan berkah yang tiada tara dari Allah SWT. Terus didoakan, diaminkan setiap doa-doa yang termaktub ya dalam niat di hati maupun dalam lisan teman-teman. Dan semoga doa-doanya segera Allah kabulkan. Yang punya hajat ya, yang mau nikah ya segera dipertemukan dengan jodohnya ya. Terus yang lagi ada hajat tugas akhir semoga segera diselesaikan. Terus yang punya hajat lainnya ya, mungkin lagi merintis bisnis di masa-masa corona, semoga diberkahkan rizkinya ya, sehingga mengalir yang namanya rizkinya Allah SWT sampai bisa memberikan kebaikan berupa infak di jalan Allah SWT. Oke teman-teman sekalian ya, pertama saya ingin sampaikan selamat kepada pemenang. Ya sedikit bertanya sih kepada teman-teman hijrah, kenapa kok giveaway kemarin nggak seramai sebelumnya ya? Padahal kalau door prize-nya itu luar biasa berupa madu ya. Aduh. Oke, sorry. Oke, padahal door prize-nya itu madu sarang ya. Teman-teman mungkin keumumannya nikmatin madu ya. Ini berbeda, cara menikmatinya madu sarang itu berbeda. Dan dijadikan giveaway biar bisa jadi penambah imun teman-teman. Tidak sekedar nambah iman, juga nambah imun teman-teman. Ya beruntung sekali sih dua pemenang tadi sudah saya umumkan. Karena tanpa pesaing ya, bukan tanpa pesaingnya dikit banget, peluang menangnya besar sekali karena sedikit yang ikut giveaway-nya. Semoga next time ya teman-teman bisa ngikutin ya, insyaallah hadiahnya agak kalah menarik yang disponsori oleh Sedekah Keu ya. Penasaran apa Sedekah Keu? Silakan bisa dicek di Instagramnya @sedekahkeu ya, kayak gitu teman-teman. Dan juga dua pemenang hadiah buku ya, sudah saya umumkan ya di Instagram. Oke teman-teman nih, yang kedua kali ini kita akan sharing-sharing dengan tema yang menarik ya, yaitu sandal jepitin aja. Ya maksudnya apa sih? Gitu. Ya pokoknya sandal jepitin aja ya. Apa yang dibahas nanti diikutin saja. Insya Allah ini banyak bermanfaat teman-teman. Apalagi tema ini sempat viral di media sosial beberapa waktu yang lalu, pembahasan tentang pernikahan kayak gitu ya. Perlu cerita nggak ya? Oh ini cerita singkat aja ya. Jadi ada orang Lombok ya, Nusa Tenggara Barat, di Lombok Tengah ya. Ini kebetulan rumahnya satu kabupaten dengan rumah istri saya. Ada dua orang ya menikah ya. Yang satu namanya Mas Yuda, satu namanya Mbak Helmi ya, kalau nggak salah. Yang Mas Yuda ini ternyata memberikan mahar berupa sandal jepit dan segelas air kepada Mbak Helmi. Diusut-usut ternyata yang minta mahar ini ternyata Mbak Helmi sendiri ya yang minta. Ya mungkin teman-teman bertanya apa hukumnya ya, dan kenapa kok bisa sampai segitunya ya, sandal jepit loh kayak gitu. Bahkan diberitakan lain juga ya, yang nggak kalah viral, ada orang yang menikah maharnya 500 rupiah. Ada juga ya teman-teman.
Yang menarik juga yang Mas Yuda sama Mbak Helmi itu, Mbak Helmi ternyata ini lupa ya, model lagu tradisional Lombok gitu. Kurang lebihnya kayak gitulah yang saya baca. Silakan bisa teman-teman akses sendiri, mungkin teman-teman udah dapat informasinya itu. Nah, kali ini ya kita akan bahas dengan satu komunitas, satu apa ya istilahnya, nanti biar dijelaskan oleh Mas DJ Wahyudi ya. Mas DJ ini akan menjelaskan komunitasnya ya. Saya nyebutnya komunitas mungkin ya gampangnya. Namanya nikahmulia.id, nikahmulia.id ya. Beliau seorang dosen pranikah dan juga pengasuh majelis nikah mulia ya. Oke, kita sambil cek ya apakah sudah ada konfirmasi. Oh, masih belum ya dari nikah mulia. Oke, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kali ini kita kurang lebih akan membahas apa sih yang membuat kehidupan anak muda sekarang itu sangat sulit untuk menikah, apalagi berkaitan dengan mahar ya. Apakah mahar itu murni memang kemauannya si wanita, atau ada hal lain yang membuat mahar itu kemudian mahal dan itu mempersulit pernikahan anak muda saat ini. Kali ini kita tidak akan provokasi buat nikah muda, tidak ya. Karena tidak semuanya sekarang umurnya muda ya, ada juga yang sudah lumayan ini beranjak ini angka usianya tapi masih belum menikah ya. Dan salah satunya adalah problemnya sulit soal masalah mahar. Nah, terus kalaupun mahar tinggi ya seharusnya seperti apa ya? Kita sebagai seorang laki-laki dan juga seorang perempuan memahami mahar. Dan yang pemahaman yang baik itu seperti apa yang harus kita jelaskan kepada keluarga kita, itu yang mungkin akan kita sharingkan malam ini ya. Sebentar, kita tunggu. Oh, sudah masuk. Kita tunggu ya. Sebentar lagi. Oke teman-teman ya. Oh, ini sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah. Gimana nih Mas DJ? Saya manggilnya Mas DJ ya. Ya. Saya agak bingung mau tak tulis ustadznya, saya pengennya suasananya lebih cair. Tak tulis DJ, takutnya salah paham. Oke. Kabar sekeluarga gimana, Mas? Alhamdulillah sehat semua. Sehat. Istri meskipun dalam kondisi ini ya, pandemi seperti ini ya, kalau di rumah memang saya larang untuk praktek ya, dalam kondisi seperti ini begitu riskan, begitu berisiko untuk melakukan praktek mandiri di rumah ya, tetap ada di klinik tapi tidak langsung berhubungan dengan pasien COVID karena tidak di rumah sakit ya. Oh, dokter berarti istri ya? Iya. Dokter. Oh iya, belum tahu ya. Mungkin teman-teman juga agak paham praktek-praktek. Nanti mikirnya yang aneh-aneh ya. Oke. Iya, mohon maaf. Sekarang ada di mana ini, Mas? Di rumah, saya di rumah. Di Jombang. Kita di rumah. Di Jombang ya, di Jombang. Di Jombang. Kabar Jombang gimana pandemi? Yang positif Jombang mungkin. ini kalau dari sisi data ini semakin tinggi begitu ya, apalagi kabar kemarin itu kan Pak Sekda, sekretaris daerah itu kan positif kemarin kabarnya 2 hari yang lalu. Terus salah satu kepala dinas juga begitu. Serta 6 pegawai di dinas itu. Sehingga itu dinas positif. Itu harus ditutup. Mulai hari ini ya ditutup. Ya moga aja segera sembuh biar bisa operasi lagi ya. Ya elah. Oke. Tapi sejauh ini keluarga Mas Wahyudi ini ya sehat semuanya ya.
sejauh ini? Alhamdulillah ya semua. Ya kita Oke. dari sisi ikhtiar kita betul-betul menjaga ya, mentaati protokol kesehatan begitu. Oke, oke teman-teman ya, kali ini kita akan bahas dengan Mas Wahyu ini tentang sandal jepitin aja ya. Agak susah sih nyebutinya. Tapi sebelumnya Mas Wahyu pernah dengar ya yang sempat viral ini ya, sandal jepit ini. Iya, iya dan ini ya, itu kan Mas Yudi bukan saya ya. Oh, Itu saya oh itu Mas di Yudi ya, YouTube. bukan Yuda. Yudi. Ya, Oh Yudi. Yudi, saya ngebacanya Yuda. Oke, Mas Yudi. Wah, kalau Mas Wahyudi, wah bisa bahaya dong yang kedua dong. Aduh, Nah, berabe nih nanti. bukan Oke. cari Oke, sensasi dan viral gitu. mungkin ini buat awal aja. Kalau pandangan sepintas Mas Wahyudi ya terkait berita viral itu gimana tanggapannya? Kan mahar sandal jepit nih. Mungkin kalau ukuran uang nominal dikit itu udah biasa ya. Ini sandal jepit dan apa? Segelas air gitu. Itu gimana, Mas? Iya. Jadi saya perkenalkan diri dulu ya. Saya Oh iya lupa. Ya Allah. Benar. Iya tadi ada yang nanya juga sih, nikah mulia itu apa, komunitas atau apa gimana? Jadi begini, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami warahmatullahi wabarakatuh. yang sudah menyimak saat ini ataupun nanti setelah acara ini usai, kami doakan sehat walafiat, tetap semangat, tetap isi taat ya. Jadi seluruh nikmat yang Allah berikan ini, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kuat, nikmat taat, yang keseluruhan nikmat itu berakumulasi sehingga kita bisa menyempatkan diri untuk belajar lagi gitu ya. Kita sharing-sharing ini saya juga bisa belajar dari teman-teman sekalian dengan adanya pertanyaan, dengan adanya sharing-sharing ini, teman-teman juga biasa belajar dari forum yang seperti ini. Alhamdulillah itu adalah ucapan syukur kita dan itu yang paling minim bisa kita haturkan karena untuk yang Allah berikan itu tidak akan bisa kita hidup rumahnya. Kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in dan orang-orang yang istiqomah di jalannya. Perkenalkan saya DJ Wahyudi, jadi nggak salah Mas sorry DJ panggil Mas DJ ya, memang begitu panggilannya begitu. Tapi DJ ini bukan bukan disjoki. Yang jelas bukan disjoki. Namanya adalah nama pemberian dari orang tua saya, Dian Julianto Wahyudi. Jadi biar lebih enak, lebih akrab gitu bisa dipakai. Mas DJ. Nah, oke. Kemudian nikah mulia ini ya komunitas yang sering mengadakan. Kenapa kok kemudian disebut majelis? Karena kita membuat acara-acara pernah juga ya. Iya. Dengan teman-teman yuk ngaji pada tahun berapa itu 2017 kalau tidak salah. 2017 atau 18 ya. Udah lumayan lama itu. Di Masjid Baitul Taqwa ya. Iya, pada benar. Saat itu. Jadi fokusnya, concernnya kita bicara soal persiapan pranikah. Jadi upaya yang dilakukan, moto kami adalah edukasi bukan provokasi seperti yang Mas Ansori tadi sampaikan. Pada malam hari ini kita tidak ingin provokasi nikah muda begitu ya, bukan hanya karena usia begitu ya, tapi karena memang pernikahan itu adalah ibadah terpanjang yang harus dipersiapkan. Sehingga bukan dengan ngompor-ngompori, bukan dengan memprovokasi, tetapi edukasi itu adalah yang kami senantiasa lakukan. Nah, ini bisa teman-teman cek di website kami nikahmulia.com. Ada beberapa angkatan yang sudah kita lakukan edukasi tentang pranikah, baik kelas maupun training, baik offline online. Ini sudah pada angkatan ke-8 nih.
di bulan Wah, bulan banyak ini banget. begitu. Yang online itu. Yang offline kan pertama di Malang, kemudian beberapa tempat lain, terakhir angkatan keempat itu di Palangkaraya. Setelah itu Palangkaraya ya. di pandemi. Di Ya kita pandemi. Break dulu berarti. jadi yang kita lakukan adalah online. Nah, teman-teman bisa cek itu di website dan juga bisa di Instagram. Ini kita masih buka lagi untuk bulan depan untuk batch 9. Nah, apa-apa yang dibahas adalah mulai dari niat hati pertama hingga kemudian menyelenggarakan walimah dan kehidupan awal pernikahan. Jadi bagaimana niatnya membuat proposal nikah, ta'aruf, khitbah, nikah yang syar'i dan juga menjalani kehidupan rumah tangga di awal. Paling tidak kalau ngomong rentan waktu itu 0 sampai 5 tahun. Nah, itu ya. Jadi yang boleh ikut gitu ya dari sisi segmen itu ya di situ. Karena kalau lebih dari itu persoalannya sudah berbeda ya. Sudah berbeda. Termasuk rekom jodoh ada, Mas? Ya begini, kita bukan membuka kelas jodoh sebenarnya. Jadi lebih pada upaya edukasi itu terkait dengan kapasitas kami yang kemudian belum bisa bergerak di banyak daerah karena ini dimulai batch 6, 7, 8 itu banyak yang dari luar. Jadi dari Kalimantan, dari Sulawesi begitu banyak. Nah, untuk ta'arufkan gitu ya, memfasilitasi ta'aruf, nador hingga kemudian memoderasi begitu ya. Ini kan butuh kehadiran fisik. Nah, itu yang benar. Secara apa ya? Secara kapasitas kami belum memiliki banyak tim sehingga kita masih bisa melakukan upaya edukasi. Edukasi. Nah, setelah itu nanti bagaimana teman-teman itu, karena ini juga bagian dari tanggung jawab kita ya, maksudnya tanggung jawab apa? Kalau kemudian kita buka kelas jodoh, sedangkan kemudian kita tidak tahu kualitas baik ikhwan maupun akhwatnya, baik teman-teman yang muslim maupun muslimah, nah ini nanti kan jadi soal, karena ini hubungannya dengan kehidupan. Jadi bukan kami tidak mau buka kelas jodoh, tapi kalau kita buka kelas jodoh malah nanti jadinya tidak bisa bertanggung jawab penuh kayak begitu ceritanya. Benar. Iya kan? Benar. Karena tidak bisa memfasilitasi. Ini terkait dengan apa? Terkait dengan keduanya pula. Kualitasnya bagaimana kan ini terkait dengan periwayatan. Kita tidak bisa menceritakan bagaimana ikhwannya. Tapi kalau dari daerah yang bisa kita jangkau, bukan hanya upaya edukasi, hingga wedding organizer pun kita garap. Benar-benar. Itu Mas. Jadi di Jombang ini kita juga sudah lakukan itu di bulan Syawal lalu ya. Bukan Syawal kemarin, Syawal tahun lalu terakhir. Kalau Syawal kemarin kan ya itu sampai pada karena kondisi ini kepanitiaan yang kemudian tidak ideal sehingga saya pun jadi MC nikahan, MC walimah. Jadi kita bantu mulai dari awal hingga kemudian walimahnya bagaimana modelnya, kita sediakan alat-alatnya. Jadi ini cerita saja bahwa tua saya itu punya wedding organizer begitu. Sehingga kalau kemudian teman-teman yang bisa kita jangkau akan kita sampai fasilitasi hal itu. Nah, wedding organizer itu sudah tertata cukup rapi begitu ya. Jadi kalau ngomong walimah yang syar'i itu bisa kita selenggarakan, dan yang kemudian pertama kali itu diuji coba adalah nikahan saya. Oh, luar biasa ya. Langsung launching berarti. Iya, waktu itu kita rencanakan nikah dan walimah tidak dalam 1 hari gitu ya, sehingga saya betul-betul melakukan controlling atas proses dari walimah itu. Jadi penataan tendanya, kemudian soundnya agar tidak mengganggu jalan, musiknya dan lain sebagainya. Itu luar biasa dikawal. Setelah itu kita
bukan itu. Ya, begitu Mas Ansori ya dari sisi perkenalan. Oke. Langsung saya saya sambung ke pertanyaannya Mas Ansori tadi terkait dengan Iya, bagaimana pandangan respon terhadap mahar sandal jepit. iya. Nah, iya terkait sandal jepit. Jadi kalau dari sisi kita pahami terkait dengan fikih mahar itu sendiri, selama syarat-syarat mahar itu terpenuhi, gitu ya, ada 4 paling tidak itu menurut para ulama. Yang pertama adalah berupa suatu barang atau kalau tidak barang itu manfaat yang Barang ada manfaat. ya, manfaat yang ada nilainya yang dilakukan oleh suami pada istri. Ya, maksudnya misalkan ya kalau manfaat, kalau barang kan saya kira cukup Udah bisa tahu. apakah cincin ataukah apa itu yang banyak ya, seperangkat alat sholat, nah itu yang Gampangannya. biasa yang lazim gitu. Manfaat itu misalkan seorang suami mengajarkan Al-Quran begitu ya kepada istrinya, mengajarkan tafsir atau apapun, nah itu manfaat yang bisa kemudian diterima dan dirasakan oleh itu boleh. Jadi boleh yang pertama, kemudian kalau barang itu barangnya suci, dia tidak najis. Jadi apakah itu misalnya babi, anjing, bangkai dan lain-lain itu. Nah ini ya syarat yang kedua itu dia suci. Yang ketiga adalah barangnya bukan gosok. Tahu gosok ya? Sandalnya gosok ya. Sandal temennya ya. Sandal di masjid. Ya, itu ada tulisannya Mas. Itu enggak boleh sandal, sandal milik masjid. Ya ada kan sekarang sandal mas, sandal itu kan ada. Yang keempat adalah hartanya itu atau barangnya itu maklum. Jadi jelas dari sisi jenis dan juga besarannya. Jadi kalau misalkan cincin emas berapa gram, nah itu kan jelas. Nah kalau kemudian ini terpenuhi, ya, kita selanjutnya bicara soal adakah minimal dan maksimal. Jadi kalau saya menyimak gitu ya dari apa yang viral itu kan begini, ya itu terlalu remeh gitu, terlalu murah. Saya ngelihatnya juga gitu sih, kayak apa ya, nyepelein sih. Nah gitu kan, itu jadinya masalahnya seperti itu. Nah, para ulama, terutama 4 imam madhab, kalau dari sisi batas maksimal, itu tidak ada. Jadi tidak ada ikhtilaf, tidak ada perbedaan kalau batas maksimal tidak ada. Jadi sebesar apapun, silahkan. Begitu. Bahkan pernah ya ada yang maharnya itu di Indonesia, entah tahun berapa itu, 12 miliar kalau misalnya. Bukannya yang artis itu ya, yang penyanyi. Seingat saya gitu sih. Ya itu kan kalau banyak begitu, yang repot kan petugas KUA-nya, memastikan kalau jumlahnya miliaran itu, ini betul ini sekian miliar gitu ya. Ya itu bisa. Iya. Nah kalau batas minimal itu ada ikhtilaf di kalangan ulama, terutama empat imam madhab itu. Jadi madhab Hanafi misalkan, Imam Hanafi ini menjelaskan minimal 10 dirham. 10 dirham itu kalau sekarang misalkan kita sekitar berapa sekarang 1 dirham? Kalau setahu saya itu sekitar 70. Iya, 70 70-an ya, 72.000 maka 720.000. 20. Minimal. Kemudian ya. madhab Nah, kalau seperempat dinar berarti kan 1,06 gram. Itu kalau bicara ini ya, eksakta. Iya. Biasanya itu terus dibulatkan ya. Taruhlah misalkan 1 gram. 1 gram sekarang berapa begitu? 900-an ribu. Nah, misalkan segitu. Begitu. Namun kemudian madhab Syafi'i dan madhab Ahmad bin Hambal, ya Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i itu
tidak ada batas minimal. Dan ini yang rojih, ini yang kuat. Nah, sehingga dari pandangan ini kemudian bisa dikatakan bahwa mahar dari judi yang viral itu, ya, itu sah. Jadi tidak ada batas minimalnya. Oh, sah ya? Sah, Sah. teman-teman. Ya. Sah. Berangkat Ya, yuk. Ini jiwanya Jovisa meronta-ronta kan? Ayo lanjut gitu. Iya, karena tidak ada batas minimalnya, kemudian itu berupa barang yang juga maklum, lazim, dan dia bisa diperjualbelikan yang tadi. Kemudian saya katakan 10.000 sandal. Syarat yang pertama itu dia ada 11.000. Itu kan sandal jepit gitu. Ya enggak masalah. Enggak masalah. Oke. Nah, persoalan kemudian pantas tidak ini apa itu? Kayaknya kok kurang menghormati begitu ya. Nah, itu urusan rasa, urusan lain. Kita bicaranya tadi pada penempatan fikih maharnya. Fikih ya. Jadi kalau dikatakan sah, sah. Nah, selanjutnya adalah kita berikan pilihan kepada para Jovisa, berangkat sekarang atau besok. Oke. Itulah Mas Ansur ya. Jadi pandangan saya terkait itu ya kita kembalikan pada hukum syaratnya seperti apa. Nah, kalau kemudian misalkan ini ya ada masalah-masalah terkait dengan mahar. Nah, ini urusannya lain lagi. Terkait dengan gengsi ya. Terkait dengan mewahnya walimah. Nah, itu biasanya yang memberatkan pemuda untuk menikah itu di situ begitu. Jadi yang pertama itu belum ketemu siapanya, hunya belum ketemu. Nah, ini yang paling susah. Berat itu paling berat. Itu yang paling berat. Nah, setelah itu tadi persoalan gengsi, persoalan ingin dilihat sukses ya, dan yang lain lah gitu. Dan sekarang itu orang tua itu tidak memandang hanya sekedar materinya gitu. Nah, ini kabar baik bagi para Jovisa ya. Jadi bukan hanya kamu baik. sudah bekerja di mana, penghasilanmu berapa, tidak, tetapi lebih dilihat dari wibawanya. Wibawa mobil. Ya sama aja akhirnya. Ya kalau plus-plusnya itu, Mas. Ya, gimana? Itu plus-plusnya. Bawa mobil. Kacau. Iya, jadi lah. Kalau begini, prinsipnya itu pernikahan itu kan ibadah. Sehingga dalam ibadah itu harus kita ilmui, itu yang paling penting. Selanjutnya adalah berproses karena ibadah, maka bagaimana tuntunannya ibadah. Jangan dinodai dengan kemaksiatan gitu ya, apakah itu pacaran. Kalau sekarang anak sekarang itu apa komitmenan apa sih, saya juga tidak paham itu komitmenan. Anak SMA komitmenan nanti 7 tahun lagi kamu tak nikahi ya, dia nikah ini kredit motor aja kalah itu. Iya, masalahnya dia komitmennya gini, Mas DJ ya. Komitmennya ya 7 tahun lagi ya saya nikahi ya, nikahnya sama dia tapi ya ini kan lagi ini ya, lagi viral selain Mas Yudi ya. Ini kan berapa tahun ya, sama siapa siapa itu si Re Bayang sama Dinda Hau. Iya benar. Tapi nggak begitu ngikutin sih. Itu kan pacarannya bertahun-tahun, tapi nikahnya sama orang lain. Ya. Ngerti. Oh, itu menyakitkan, Pol.
Aduh, kacau, Ya, kacau. gitulah. Tapi gini, Mas DJ ya, sekarang ya. Oke, di Nah, satu momen ada kejadian mahar sandal jepit. Nah, bagi kita laki-laki memandang mahar itu gimana? Apakah harus yang benar-benar bagus atau kita ngikutin yang perempuan yang katanya kan kalau perempuan semakin semakin apa ya? Murah, bukan semakin murah ya. Apa ya istilahnya? Bukan rendah. Intinya maharnya semakin tidak mempersulikan tuh kemuliaan bagi si wanita. Menurut pandangan seorang laki-laki itu harusnya gimana mahar? begini, jadi ada dua pihak ini yang akan menikah. Maka Iya, dua-duanya dua. perlu paham bahwa Hmm, sebagai muslimah itu yang paling baik adalah yang ringan maharnya, gitu oh ya. iya yang ringan. Yang ringan maharnya. Nah, bagi laki-laki yang terbaik, memang di Oh dalam yang Quran surat An-Nisa itu dijelaskan sesuai kerelaan begitu ya. Persepsi yang perlu dibangun bagi seorang laki-laki adalah yang terbaik yang bisa diberikan. Persepsi dari muslimah yang perlu dibangun adalah yang ringan. Dan itu yang terjadi pada Mas Yudi kan ketika diwawancara itu kan si mbaknya, si istrinya itu kan dia iya. yang minta itu. Dia yang minta Mbak Helmi begitu. bener, Kenapa? dia yang minta. Kenapa? Ya agar tidak menyulitkan, agar ringan gitu. Ya, seperti itu. Nah, sehingga bagaimana kita sebagai seorang kalau muslim kita berfokus pada persiapan. Jadi hari ini lebih banyak sibuk dengan who dan when. Dengan siapa, dengan si dia, Siapa? dan kapan. Gitu. Kapan? Oke. Tapi Ya, tidak ya, ya. sibuk dengan kalau 5W1H itu sebenarnya yang paling mendasar adalah why-nya. Kenapa menikah? Ah, Sudah siapkah oke. saya? Yang paling penting. Jadi harus sampai mengerucut pada menikahnya hanya untuk ibadah. Harus segera menikah karena kalau tidak segera menikah akan siap. Sehingga kemudian energi untuk berjuangnya, untuk mempersiapkan dirinya itu jadi lebih besar. Karena sebagai laki-laki memang persiapannya itu juga cukup banyak begitu. Karena apa? Karena akan menjadi imam. Nah, itu yang paling penting gitu. Akan menjadi imam dan itu adalah juga ini ya simbol kan pemberian gitu ya. Pemberian kita kepada istri begitu. Maka simbol kapasitas kita juga begitu. Artinya begini. Kalau kemudian kita mampu memberikan yang terbaik, ya tidak harus kemudian besar banyak begitu ya, tidak. Karena tadi prinsipnya adalah yang ringan. Tapi ketika kita mampu memberikan sesuatu, kita berikan sesuatu yang terbaik dari diri kita. Bisa berupa barang. Bisa jasa. Nah, begini, yang kemudian jadi soal lain adalah ketika ada permintaan. Nah ya. Jadi permintaan bolehkah, Mas? Boleh. Jadi muslimah itu meminta misalkan sesuatu begitu boleh. Nah, kalau sesuatu itu pakai standar misalkan ya, ada tertentu yang kemudian kalau strata pendidikannya sekian harus sekian. Nah, ini jadi soal lain. Kalau kemudian anakku ini misalkan S1 maka harus sekian ya. S2 harus sekian. Nah, itu jadi memberatkan. Dan ini adalah salah satu penghalang atau penghambat seseorang untuk bisa menyegerakan menikah. Jadi begitu ya, Mas Samson. Persepsi yang Tapi dibangun kalau adalah kasus, tapi gimana kalau kasusnya gini? Si wanita minta maharnya yang seringan mungkin. Udah ringan tuh. Tapi keluarganya minta tambahan di luar mahar. Itu gimana? ya ini ya. Ini menguji kapasitas sebagai seorang calon imam, calon kawam. Jadi tugas sebagai seorang laki
adalah melakukan komunikasi yang terbaik, karena setelah dia yakin dirinya, dia meyakinkan orang tuanya, nah dia meyakinkan calon mertuanya. Nah, meyakinkan calon mertuanya ini, kalau memang dia mampu, dia bisa, begitu ya, dan tidak ada masalah soal ya dipenuhi kan, mudah saja. Tapi persoalannya, anak muda itu kan tidak semuanya, atau bahkan lebih besar yang tidak, atau belum mapan begitu. Karena menurut guru kita Ustadz Felix gitu ya, Ustadz Felix mengatakan bahwa mapan itu ya setelah nikah gitu. Mapan itu setelah nikah, sehingga kalau belum nikah ya nggak mapan. Artinya begini, kalau kemudian mencari yang mapan itu biasanya sudah pada umur matang. Nah, kalau anak-anak muda belum mapan, saya kira ya wajar. Nah, sehingga sebagai seorang muslim, sebagai seorang laki-laki, kemampuan dalam melakukan komunikasi, meyakinkan. Nah, di sini ada juga dakwah gitu. Dakwah itu tidak melulu harus kemudian qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Ya, ya malah tersinggung orang tua. Aku gak butuh ceramahmu. Gitu. Bukan bahwa misalkan Bapak, bahwa sebagai seorang muslim masih muda begitu ya, saya sudah melakukan ini dan itu, mempersiapkan ini dan itu begitu. Insya Allah saya bukan orang pemalas dan lain sebagainya begitu ya. Ya nanti Allah pasti tolong. Nah, begitu. Itu janji, dan kalau kita pada manusia saja percaya ya, bahwa bisnis ini akan menguntungkan. Nah, itu kita percaya. Nah, ini Allah yang kemudian menjanjikan, maka tidak mungkin diingkari. Pasti diberikan janji itu. Pasti dipenuhi janji itu. Dan janji bagi seorang yang menikah untuk menjaga kehormatan dirinya, gitu, Allah tolong gitu ya. Allah kayakan. Nah, begitu. Jadi, begitu. Kalau kemudian memenuhinya dengan cara hutang dan lain sebagainya, wah malah panjang nanti persoalannya. Jadi di sini lebih kemampuan untuk komunikasi, dan komunikasi itu bukan hanya dengan orang tuanya, tetapi berkomunikasi langsung dengan Allah itu yang paling penting. Kenapa? Karena hatinya itu milik Allah. Makanya kemudian kita senantiasa berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami pada agamamu. Begitu. Nah, maksud saya adalah orang tuanya itu punya hati bisa disentuh. Yang punya hati itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta sama Allah agar dilembutkan hatinya, agar kita mudah di dalam menyampaikan maksud kita, mudah dalam meyakinkan. Nah, ini yang paling penting gitu. Sehingga nanti bisa kemudian enggak soal lah, misalkan begitu. Yang semula yang dipikirkan itu mapan gitu ya oleh calon mertua gitu ya. Pokoknya menantuku harus mapan. Nah, itu bisa bergeser. Kayak gitu. Oke, ini ada sambil ngobrol. Mas DJ. Nah, ini kita coba ya jawab pertanyaan teman-teman. Bagaimana menyikapi budaya yang maharnya seakan mempersulit bagi mempelai laki-laki? Cara ngadepin. Mungkin kalau budaya ini ya, yang menjadi keumuman masyarakat sana, tuntutan. Sehingga jadi budaya. Atau bahkan adat istiadatnya, seperti itu. Kalau ini kan yang bagian Indonesia, bagian tengah, timur tuh biasanya ada uang panai. Nah, cara menyikapi kayak gitu gimana, Mas DJ? Ya, jadi begini, kalau dari sisi hukum syaraknya itu saya temukan di dalam kitab Mafahim Islamiyah karya Syekh Muhammad Hussein Abdullah. Beliau menjelaskan tentang adat, tentang urf, ya. Bahasa Arabnya itu urf, adat. Itu dia tidak salah selama tidak melanggar syariah. Nah, begini, itu saya hanya mendudukkan saja ya. Hanya mendudukkan saja. Banyak kemudian adat yang salah, termasuk di dalam prosesi walimah begitu ya. Apa lempar suruh lah kalau di Jawa itu, injek telur gitu, apa itu, membasuh kakinya. Ya banyak, kalau kemudian misalkan itu diartikan ya pasti ada begitu. Maksudnya kalau mau tetap
dipaksakan untuk dijelaskan ya ini simbolnya Oh, tapi persoalannya apakah bisa. syariah itu Oke. membolehkan, apakah memang seperti itu syar'i ya dan lain sebagainya itu ya. Jadi terkait dengan itu begini, saya melihat fakta bahwa itu pasti memberatkan utamanya bagi yang muda begitu ya. Maka cara menyikapinya adalah satu-satunya adalah melakukan syiar, melakukan dakwah. Dan dakwah ini bisa dilakukan oleh kita sebagai calon menantunya dan oleh beliau akhwat muslimah yang menjadi duta kita di dalam rumah itu gitu ya. Artinya beliau adalah putrinya. Memang tugas paling besar untuk meyakinkan itu tugas seorang calon imam, tugas seorang laki-laki. Tapi pernikahan itu kan akan dijalani bersama, sehingga Iya. beliau muslim kita di akhwat tadi ini juga perlu untuk kemudian menyampaikan bahwa hal semacam ini itu ya kalau budaya seperti ini, budaya yang seperti ini tidak perlu dipertahankan. Yang paling penting adalah barokah. Nah ini ya, berkah. Nah berkah itu bagaimana? Berkah itu akan didapatkan ketika sesuai dengan syariah Islam. Nah, syariah Islam, persoalan mahar dan juga sekelilingnya itu diringankan. Bahkan bagaimana dulu misalkan para sahabat begitu. Hatta itu Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau itu memulai pernikahannya bukan dari nol, tapi dari minus karena harus menggadaikan baju perangnya, baju besinya untuk menikah itu, untuk dijadikan mahar itu, gitu. Bahkan ada sahabiyah yang kemudian dilamar oleh seorang kafir, gitu ya. Iya. Orang kafir yang kemudian beliau meminta mahar keislamannya. Gitu. Iya, Nah, iya. ini yang saya sebut tadi, manfaat yang kemudian didapatkan oleh istri. Jadi tidak berupa barang. Adakah manfaatnya? Oh, jelas ada. Karena apa? Kalau kafir menikahi muslimah itu tidak boleh. Tidak boleh. Tapi ya jelas langsung terasa karena dia menjadi muslim. Gitu. Gitu. Ya, dari sisi kebolehan itu, nah dari sisi mudahnya mahar, seperti itu. Gitu ya. Jadi perlu difahami dan perlu difahamkan. Nah, proses memahamkan ini butuh waktu dan butuh kepercayaan dari orang tua. Artinya begini, nggak kemudian kita mau nikah bulan depan nih, baru mengkomunikasikannya hari ini. Insya Allah akan ditolak begitu. Jadi butuh proses gitu. Butuh proses dan butuh kepercayaan itu, akhlak kita bagaimana, selama ini komunikasi kita dengan orang tua seperti apa. Kalau teman-teman misalkan masih kuliah ataupun kerja begitu dan berbeda kota dengan orang tua, kita menghisap diri saja. Dalam sepekan berapa kali telepon orang tua? Berapa kali WhatsApp orang tua? Tanya kabar, kalau punya bagaimana sekolahnya misalkan. Jadi itu akan membangun trust, membangun kepercayaan. Orang tua akan percaya bahwa kita sudah dewasa dan kita sudah siap menikah ketika di dalam rumah tangga itu sudah nampak kita lakukan. Sang laki-laki berarti calon ayah. Apa yang kemudian misalnya kita pulang gitu ya, lampu rusak dibenerin, diganti begitu. Pompa air dirusak, misalkan dibantu untuk benerin itu ayah kita itu atau bapak kita itu, sehingga yakin percaya begitu. Kemandirian ini kalau laki-laki. Nah kalau muslimah bagaimana jiwa-jiwa keibuan begitu ya. Kalau punya adik perhatian pada adiknya. Ya. Bagaimana? Bukan dijailin ya, digoda. Oh iya, dijailin ya. Jangan dijailin apalagi tidak peduli gitu ya. Misalkan wis sekarang kan ya, pembelajaran dari rumah. Dia tugasnya banyak, wis ndak ngurus. Nah, ini ndak menampak. Oke. Ya standar akan. Nah, kalau sudah percaya,
nanti kita ngomong, kita meyakinkan itu lebih mudah. Insya Allah seperti itu. Begitu ya. Oke, menarik banget ya. Iya. Oke, gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman hijrah saling prepare ya. Jadi sebelum ketika nikah pun peran suami, peran istri ada sendiri ya. Bahkan sebelum proses nikah, proses untuk menuju pernikahan pun masing-masing juga ada peran. Yang satunya memahamkan keluarganya, yang satunya juga membantu yang laki-laki untuk menjaga komunikasi lah, yang memang perlu disampaikan agar bisa terwujud pernikahan yang penuh barokah kayak gitu teman-teman. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Persepsi tentang pacaran, yang jagain jodoh orang itu gimana Ustadz? Ya, apalagi yang lagu viral. Wah, kalau yang ini saya nggak ngikutin nih. Mungkin Mas Diji ngikutin nggak? Yang persepsi tentang pacaran, yang jagain jodoh orang itu gimana, Ustaz? Nah, gini. Kalau yang lagi viral, saya nggak tahu lagunya ya. Tapi saya pernah ini dikasih Jangan tema. Jangan dijawab tahu, nanti suruh nyanyi. Saya pernah dikasih tema sama teman-teman anak masjid itu, harusnya aku bukan dianya Armada itu. Oh, Armada. Ya, oke. Bisa teman-teman cek di channel saya, channel YouTube saya DJ Wahyudi, judulnya harusnya aku bukan dia. Nah, itu saya jelaskan sekitar 1 jam terkait dengan itu. Nah, ini ya tentang persepsi tentang pacaran. Saya ingin jawab itu dulu. Begini, menempatkan bahwa aktivitas pacaran itu boleh atau tidak. Nah, itu dulu. Jadi menurut syariah pacaran itu adalah mendekati zina. Nah ini ya. Jadi mendekati zina ini larangan yang tegas. Allah katakan di dalam Al-Quran itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wassa'a sabila. Jadi jangan dekati zina. Nah pacaran itu kenapa kok disebut mendekati zina? Gak ada pacaran itu rame-rame, itu gak ada. Pacaran itu ya berdua. Nah itu kholwat. Nah kalau kholwat yang ketiganya setan, ya. Kalau rame-rame itu belajar kelompok. Jadi kalau sudah berdua akan terjadi hal-hal yang diinginkan, bukan yang tidak diinginkan. Yang diinginkan akan terjadi, mau di situ pegangan tangan lah dan seterusnya sampai kemudian bisa kehilangan kehormatan. Dan itu maklum bagi mereka yang pacaran. Ketika para aktivis pacaran, pacaran saja punya aktivis ya, para aktivis pacaran bertemu, ditanyakan apa? Kamu sudah dapat apa? Nah, begitu. Yang ditanyakan begitu. Jadi kamu sudah dapat apa dari pacarmu? Apalagi kalau bukan kemudian persoalan maksiat itu, nafsu syahwat dan seterusnya ya. Begitu. Jadi itu. Kemudian tentang menjaga jodoh orang ya. Ya karena pacaran itu tadi salah ya. Menurut pandangan syariat itu sudah salah, maka belakangnya sudah. Kalau kemudian kecewa, patah hati, ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, ya itu resikomu. Resikomu. Iya, kalau ta'aruf insya Allah enggak begitu. Karena ada batas. Sedikit kerikil-kerikil itu wajar, jalani gitu. Dan di situ adalah salah satu ini dalam kelas pranikah saya sampaikan bahwa ini juga menguji kita. Ya. Ketika kita menjalani, kemudian kayaknya berat, tapi kita merasa nikmat. Nah, bisa jadi memang dialah jodoh kita melalui istikharah yang memantapkan itu. Jadi salah satu tandanya adalah ketika ada ujian, kita tidak merasa bahwa ujian itu betul-betul penghalang, bukan ya, seperti kerikil. Kalau kerikil itu kena kaki, dia sakit mungkin gitu. Tapi sakitnya itu apa ya? Nggak sampai kemudian luka, nggak sampai kemudian menyehatkan kerikil. Nah, ya, begitu. Rematik.
Begitu ya. Oke. Jadi kalau menjaga jodoh orang ya karena memang prosesnya tidak syar'i. Nggak ada Dan itu jaminan Pak, ya, Mas. nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan. Ya Oke, itu oke. kan yang siapa itu? Yang dangdut itu, penyanyi dangdut itu. Pacarannya 5 tahun, nikahnya sama orang lain. Dia datang itu ke nikahan mantannya itu. Di sama siapa ibunya si cowok itu. Iya, Ya, iya, iya, akhirnya iya. saya Itu itu diceritain istri saya. oh iya, iya. Yes. Oke. Ini lanjut ya, Mas Ya, DJ. Ya, ini ada waktu siap. 10 menit, nanti kita break buat live yang lanjutnya, yang menit berikutnya ya. Sambil kita nunggu 10 menit terakhir, ini pertanyaan lanjutannya. Ya, berbeda orang tapi. Bagaimana Hmm, menyikapi jika orang tua masih belum menyetujui untuk menikah? Padahal kita sudah ingin dan siap untuk menikah karena Allah. Masya Allah ya. Tersendat di setuju tidaknya orang tua. Mungkin ini ya kalau ditambah emangnya wajib ya restu orang tua itu. Mungkin itu Oke. tambahannya. Begini, kita perlu sekali lagi menghisap diri kita dulu. Jadi jangan kemudian Hmm. fokusnya langsung pada orang tua, kok nggak ngasih persetujuan ya, kok nggak ngasih restu ya gitu. Kita tanya pada diri kita dulu. Bagaimana selama ini komunikasi kita dengan orang tua? Jangan-jangan kita loh yang salah. Maksudnya kita tidak mengkomunikasikan sejak awal, tidak ada getaran hati, ada niat untuk menikah, tidak segera dikomunikasikan. Persoalan Hmm. siapanya belum, nanti dulu lah. Tapi sudah ada. Nah, ketika ada itu biasanya Oke, teman-teman sekalian, ya, insya Allah kita akhiri dulu. Kita lanjut yang kedua langsung karena eman selisih 8 menit ya daripada kepotong lagi. Bagi yang bertanya sudah saya screenshot ya, mohon nanti diingatkan lagi pertanyaannya kalau sekiranya saya lupa. Sebagian masih saya ingat sih. Oke, teman-teman kita lanjut ya. Kita akhiri dulu.